Hadirin yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau seseorang membuat perhiasan dan bermaksud menggunakannya atau menyimpannya saja? Walawit takhoda hulian wa qasoda kanzahu faqat fal madhhabu alladzi qata'a bihil jumhuru wujubul zakati fihi. Seandainya seseorang membuat perhiasan dan bermaksud menggudangkannya atau menyimpannya saja, menurut madhab yang dipastikan oleh jumhur ulama, maka hal tersebut adalah wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah nisab. Tapi wa in qasada ijaratuhu liman lahu istimaluhu fala zakata fihi alal asab. Apabila bermaksud menyewakan kepada orang lain yang boleh memakainya, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya menurut kaul yang sahih. Kama lawit takhodahu li ghairihi wal i'tibaru bi qasdir ujrati ka ajril awamili minal baqari wal ibil. Sebagaimana ia membuatnya untuk orang lain, yang diperhitungkan adalah tujuan mendapatkan upah dari penyewaan itu, sebagaimana upah menyewakan unta dan sapi yang dipekerjakan. Dia apabila punya emas, membeli perhiasan, atau membuat, kalau misalnya bisa membuatnya dari lempengan emas batangan dibuat perhiasan misalnya. Tapi perhiasan tersebut yaitu akan disimpan saja, dan sudah nisab disimpannya selama 1 tahun. Ketika haul, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi apabila membuat emas dan membeli perhiasan itu hanya untuk disewakan saja, jadi walaupun sudah 1 tahun, 2 tahun, tetap menurut kaul yang sahih itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya kalau disewakan. Atau misalnya, yaitu bagaimana kalau digadekan gitu ya. Kenapa digadekan? Berarti kalau menggadekan juga berarti itu tandanya tidak punya uang gitu. Tidak punya uang gitu. Jelas tidak wajib dikeluarkan zakat. Atau disewakan saja gitu. Itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya menurut kaul yang sahih, sebagaimana upah menyewakan unta dan sapi yang dipekerjakan. Punya unta 100 unta, tapi semuanya disewakan untuk bekerja. Atau punya sapi, semuanya disewakan untuk bekerja, membajak sawah misalnya, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Bahkan wa'lam anna hukmal qasdi at-tariya kal muqarini bi jami'i ma zakarnahu. Perlu kita ketahuilah bahwa tujuan yang datang kemudian hukumnya bagaikan tujuan yang menyertai pada seluruh permasalahan yang telah dijelaskan di atas. Lal hukmal qasdi tori, yaitu tujuan yang datang, hukum bagaikan tujuan yang menyertai pada seluruh permasalahan. Kal muqarrani bi jami' ma zakarna. Jadi hukumnya tetap untuk hitung-hitungannya itu seperti yang sudah diketahui sebelumnya. Palawit takhodahu qasidan istimalan muharraman
summa ghayara qasduhu ila mubahin batala hukmuhu. Seandainya menjadikan perhiasan dengan tujuan digunakan untuk yang haram, contoh misalnya membeli perhiasan untuk menghias dan sesuatu hiasannya itu untuk yang diharamkan. Seperti apa yang diharamkan? Dipakai oleh laki-laki. Karena laki-laki haram hukumnya pakai perhiasan wanita. Kemudian kalau dipakai sama yang diharamkan, yang dalam arti dipakai sama laki-laki, kalau sudah nisab tetap wajib dikeluarkan zakatnya. Itu hukum yang sudah kita ketahui sebelumnya. Tapi di pertengahan tahun berubah tujuannya itu pada penggunaan yang boleh, maka batal hukum tujuan yang pertama itu. Dalam arti tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Karena mengeluarkan zakat emas dan perak itu harus ada hawal, harus ketemu tahun. Jadi seandainya misalnya laki-laki memakai emas dan emasnya yang dipakai itu sudah nisab untuk dikeluarkan zakatnya, maka apabila 1 tahun dipakai terus, itu wajib dikeluarkan zakatnya walaupun dipakai. Kenapa? Karena dipakainya di tempat yang diharamkan. Tapi seandainya di pertengahan tahun baru 5 bulan berubah pikiran, saya mah daripada terus membawa ini diri gitu dengan dosa, mendingan dipakai sama istri misalnya, atau sama anak perempuan, maka berubah hukum, tidak wajib dikeluarkan zakatnya gitu. Kalau misalnya dipakai sama yang halal, itu seperti perempuan, berubah hukum kepada yang awal, dalam arti tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Maka batala hukmuhu. Kalau adal qasdul muharramu ibtida al haul. Jadi seandainya tujuan yang haram itu kembali, ia harus memulai tahun zakat. Wa kadalau qasdal kanja ibtida al haul. Demikian pula seandainya ia bermaksud menyimpan pada permulaan tahun, wa kada nazairuhu. Demikian juga yaitu pemikirannya. Contoh misalnya, sudah diserahkan ke istri, baru 5 bulan memakai perhiasan yang sudah nisab untuk dikeluarkan zakatnya, kemudian diserahkan ke perempuan, ke istri, berarti tadi tidak wajib zakat. 6 bulan kemudian berubah lagi pikiran, dipakai lagi sama suaminya. Nah, maka hitungan untuk mengeluarkan zakatnya apabila dipakainya selama 1 tahun dan sudah haul, menghitungnya dari perubahan tadi. Perubahan yang kedua menghitungnya, itu hitungannya. Jadi menghitungnya dari hitungan yang kedua setelah berubah pikiran yang kedua kalinya. Kalau adal qasdul muharramu ibtida al haul wa kadala qasdal kanza ibtida al haul wa kada nazairuhu. Jadi seandainya ia bermaksud menyimpan pada permulaan tahun, demikianlah pemikirannya. Kalau misalnya tidak dipakai, perhiasannya itu dipakai di tengah-tengah tahun itu disimpan. Nah, disimpannya maksudnya mau disimpan saja emas 100 gram itu, perhiasan yang 100 gram. Maka perhitungannya dari mulai disimpan ketika awal dikeluarkan zakatnya itu. Jadi bukan dihitung dari mulai pembelian gitu. Jadi bukan dihitungnya dari mulai membeli, itu dari mulai menyimpan. Jadi apabila kita menyimpan, yaitu misalnya emas disimpan untuk penghitungan mengeluarkan zakatnya, apabila sudah nisab untuk dikeluarkan zakatnya, maka dari mulai penyimpanan, bukan dari mulai yaitu pembelian.
Wa idza qulna la zakata fil huli pangkasaro pala ahwalun. Jika kita menghukumkan tidak wajib zakat atas perhiasan, kemudian pecah, maka terjadi beberapa keadaan. Ini berbeda ini. Kalau perhiasannya pecah misalnya, perhiasannya yang dipakai itu pecah, perhiasannya itu yang dipakai sudah masuk nisob, dipakai semua, gitu kan? Ya, dipakai semua yang sudah nisob itu. Kemudian jatuh ke geleng stum, misalnya kan, ke geleng stum atau pecah, gitu kan? Si perhiasannya, maka apakah itu wajib dikeluarkan zakatnya? Asal pokok yaitu wa idza qulna la zakata fil. Asal pokok bahwa perhiasan tidak wajib dikeluarkan zakatnya, tapi apabila pangkasaro kalau ahwal, maka apabila pecah maka terjadi beberapa keadaan. Ahaduha ayang kasiro bi'ai sulayamna'ul istimala pala tasiro li isarihi. Pertama, pecahnya itu apabila sekira-kira tidak mencegah penggunaannya, gitu. Pecahnya itu tidak rusak parah, tidak mencegah penggunaannya, maka pecahnya itu tidak dapat berpengaruh, dalam arti tetap tidak harus dikeluarkan zakatnya apabila hanya pecahnya tapi masih bisa dipakai, rusak tapi masih bisa dipakai, itu tidak berpengaruh kepada dikeluarkan zakatnya. Asaniyatu ayam tani al istimalu wa yataju ila sabakin wa saugin fahada tajibu zakatu bihi wa awalu hauli minal inkisar. Yang kedua, apabila pecahnya itu dapat mencegah penggunaannya dan memerlukan dilebur lagi dan juga dibentuk lagi, yang demikian itu maka wajib dikeluarkan zakatnya dan permulaan tahunnya dari semenjak pecahnya itu. Nah, hukum Allah sumbernya Al-Quran hadis, maka kita telusuri kaum ulama yang memahami terlebih dahulu tentang Quran dan hadis, maka ada ijma dan qiyas. Seperti halnya ini perhiasan, asal pokok perhiasan itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya, tapi bisa terjadi dikeluarkan zakatnya. Di antaranya contoh, apabila perhiasannya itu pecah, rusak, kemudian rusaknya parah, tidak bisa dipakai lagi, dan emas yang rusak itu sudah masuk pada ukuran nisab, ukuran wajib dikeluarkan zakatnya, maka apabila rusaknya parah dan perlu dilebur lagi, maka itu harus dikeluarkan zakatnya, gitu. Dan mulai penghitungannya adalah dari mulai rusaknya itu si emas, dari mulai rusaknya emas tersebut. Nah, ini asal pokok hukum, jadi cabang permasalahannya, gitu. Jadi dikeluarkan zakatnya itu pun apabila tetap hitungannya haul, Pak. Ya kalau tidak terkena haul ya tidak keluar wajib, tidak wajib keluar zakat, tetap harus haul. Jadi misalnya peleburan emasnya itu jangka 1 tahun, atau dari mulai pecah itu sudah 1 tahun belum dibenerin, belum dilebur, belum dicetak kembali, gitu, maka itu wajib dikeluarkan zakatnya. Al-halatus salisah, dan untuk tanya jawab sudah habis waktunya. Al-halatus salisah ayam tani'a istimalun ila anau la yahtaja ila saugin wa yaqbalul islam bil ilhami fa in kusida ja'luhu tabaron aw darohima aw kusida kanzuhu in aqdal haulu alaihi min yaumil inkisari. Ketiga, yaitu pertingkahan ketiga, pecahnya itu apabila pecahnya itu dapat mencegah penggunaannya tetapi tidak memerlukan pencetakan kembali dan dapat direparasi dengan merapatkan kembali, dalam arti bisa dibetulkan, bisa diservis, pecah emasnya dan tidak bisa dipakai lagi kecuali harus dibetulkan, tapi tidak perlu dilebur, gitu. Tidak perlu dilebur, dicetak ulang. Maka dalam hal ini harus diperhatikan, diteliti juga
apabila ia bermaksud menjadikannya sebagai batangan atau dijadikannya dirham atau bermaksud menyimpannya, maka tahun zakatnya tetap dari mulai pecahnya. Misalnya dirubahnya itu bukan cuma dilebur, tapi dirubah menjadi batangan atau dijadikan dirham, gitu kan. Dirham itu kan dari emas, dijadikan dirham, maka yaitu mulai menghitung zakatnya itu dari mulai pecahnya, itu walaupun hanya diperbaiki, dirubah. Jadi kalau yang tadi dirubahnya menjadi cetakannya dicetak ulang, dicetak kembali seperti semula. Kalau ini berubah berarti itu berubahnya. Kalau maksudnya memperbaikinya, maka tidak wajib. Kalau hanya bermaksud untuk memperbaikinya, maka tidak wajib zakat menurut kaul yang sahih. Contoh, rusak emasnya, kemudian diperbaiki tapi tidak dilebur, hanya diperbaiki saja, maka itu mah tidak wajib dikeluarkan zakat yang menurut kaul yang sahih, karena nantinya juga rupa perhiasan dan maksudnya untuk memperbaiki, dan juga perhiasannya akan tetap seperti semula, dan juga di situ tidak ada maksud untuk memperbaiki seperti yaitu dilebur kembali. Nah, ini kalau misalnya rusaknya ringan, berarti dalam arti kalau rusaknya ringan itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Bahkan wa illam yaksin syai'an fasahi wujub zakat wallahu a'lam. Dan jika ia tidak bermaksud apa-apa menurut kaul yang sahih, yaitu wujub zakat. Kalau tidak ada maksud apa-apa merubahnya atau misalnya memperbaikinya, maka itu tetap wajib zakat. Dalam arti intinya apabila rusak parah, di situ disesuaikan dengan maksud dan tujuan. Kalau tidak rusak parah, berarti menurut kaul sahih, yaitu kalau masih bisa dipakai lagi, hanya misalnya ditempel pakai lem ataupun ditempel pakai yaitu penempel emas, gitu, pelebur emas, maka disipuh kembali, maka itu berarti tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Itu diantaranya. Cabang permasalahan, ini panjang nggak cabang permasalahannya ya? Lihat dulu, sedikit, masih keburu. Cabang permasalahan karun ya jujul linisai min anwa'il hulli min adhabi wal fiddah katauqi wasawar wasiwari wal khalkhali wa ta'awidi wahiyal khuruju. Dalam cabang permasalahan, perempuan boleh memakai segala macam perhiasan dari emas ataupun perak, seperti kalung, gelang tangan, gelang kaki, dan juga bermacam-macam ajimat, sesuai yaitu sesuatu yang dianggap dapat memelihara, yaitu pendinding, memelihara dirinya. Contoh ajimat itu misalnya Asmaul Husna dilipat-lipat, dikalungkan gitu. Itu ajimat disebutnya. Sudah ilmu fikih boleh tak? Apa tidak? Boleh, asal jangan bertuhan pada ajimat. Gitu. Kalau litabaruk boleh. Nah, ini kalau perempuan memakai emas seperti kalung ataupun misalnya gelang, gengge berarti yaitu gelang kaki atau macam-macam ajimat. Wa fi jawaji ittihadi hinna ni'alun minadhabi wal fidati hilafun. Jadi kalau perempuan yang namanya hiasan itu diperbolehkan. Wa fi jawaji ittihadihinna an-ni'alu minadhabi wal fidati hilafun. Apabila perempuan memakai sandal dari emas, bukan dari si emas gitu ya. Ini sandal dari emas. Karena saking kaya misalnya, maka itu terjadi khilaf, terjadi perbedaan pendapat. Menurut kaul yang sahih, wa sahihu al jawaz, menurut kaul sahih itu boleh. Wakila la, menurut sebagian ulama tidak boleh. Kenapa? Lil israfi, karena berlebihan. Gitu. Nah, ini mah pilih aja, karena yang berbeda pendapatnya adalah sama-sama madhab Imam Syafi'i. Faqad taqaddama fi jawazil hadis annama fi syarafun yahrumu labsu.
Nah, menurut yang kaum ulama yang mengatakan tidak boleh memakainya karena israf, itu sudah diceritakan di belakang dalam menjawab hadis sesungguhnya sesuatu yang akan mengakibatkan israf itu haram memakainya. Pakai payakuluna bitahrim hunaka wa yakuluna bil jawaji una. Maka bagaimana pula para ulama dapat mengatakan haram pada masalah itu dan mereka mengatakan boleh pada masalah ini? Jadi bingung yang mendengar. Yang satu boleh, yang satu haram. Padahal jelas ada hadis israf itu tidak boleh. Gitu. Nah, waqad yuqalu bi anna syarafa amrun nasibun. Namun dapat dikatakan bahwa keberosan atau melampaui batas adalah masalah yang relatif atau nisbi, yaitu pribahasa. Yang dimaksud di situ boleh di sini adalah tetap ada pertimbangan lagi. Wa fi jawazi tahali bidarahim wa dananir al-maskubati alati tuja'alu fil qiladah wajhan. Nah, yang tadi berarti yang paling utamanya, yang paling sahihnya adalah memakai sandal yang terbuat dari emas, apalagi di zaman sekarang itu maksudnya kepada tidak boleh. Kenapa? Karena akan memancing yaitu kebahayaan pada dirinya, memancing begal, memancing pencuri, dan juga memancing sakit hatinya fakir miskin. Nah, bagaimana kalau misalnya emas dan peraknya itu dibuat menjadi dinar dan dirham? Wapi jawazi tahalim bidarahim wadananir al-maskubati alati tujalu fil qiladati wajhani. Mengenai kebolehan membuat perhiasan dengan dirham dan dinar yang dilubangi dan digantungkan di kalung ada dua pendapat. Misalnya emas zaitun berbentuk uang gitu kan, berbentuk dirham, terus dibolong, dikasih bolong dan dijadi gantel di kalung gitu kan. Untuk gantel kalungnya. Maka itu ada dua pendapat. Asauha fi asli raudhah at-tahrim. Menurut kaul yang sahih, yaitu di dalam kitab Ar-Raudhah mengatakan bahwa itu hukumnya haram. Wa qala fi Salim Muhaddab, yaitu fi babi ma yajuju lamsuhu sahah rafi ana dzalika la yajuju. Menurut Imam Nawawi mengatakan dalam Syarah Al-Muhaddab, pada bab barang-barang yang diperbolehkan memakainya, Imam Rafi'i juga menganggap sahih bahwa perhiasan yang demikian itu tidak boleh. Kenapa? Karena nantinya akan memancing keributan juga, memancing yaitu begal dan lain sebagainya. Dalam arti tetap itu termasuk berlebihan. Itu. Bahkan walaisal amru kama qalau balil asaul jawaz. Qalal hasna'i wa ma firaudah sahwun wa hikayatul hilafi mamnuun. Bal yajuju lam sudali kali nisai qat'an bila karohatin wasroha bihi fil bahri. Dan tetapi permasalahannya tidak demikian, tetapi yang sahih adalah boleh. Syekh Asna'i mengatakan bahwa apa yang disebutkan dalam kitab Ar-Raudhah adalah terdapat kelupaan dan menceritakannya adanya hilaf adalah tercegah. Bahkan boleh memakai apa yang disebutkan di atas tadi bagi wanita secara pasti tanpa ada perbedaan dan tanpa ada makruh. Yang demikian ini telah diterangkan oleh Imam Ar-Ruyani dalam kitab Al-Bahar. Jadi tentang perbedaan tadi intinya adalah yang paling sahih boleh kalau bagi wanita asal bisa cara memakainya tidak memancing kebahayaan. Itulah intinya. Jadi tentang zakat dan kebolehan memakai perhiasan bagi perempuan mungkin cukup sekian dulu. Lanjut kepada tanya jawab. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat khusus bagi diri saya sendiri, umumnya para hadirin sekalian. Amin ya rabbal alamin. Allah dan Rasul Muslim bohongnya, tapi cara penyampaian saya pasti banyak kurang dan salahnya. Dengan itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang tidak sempurnanya semoga disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang salahnya semoga dihilangkan dari pemikiran kita, dari pemahaman kita, diganti dengan pemahaman yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.